Syukran, syukran wahai guruku, engkau telah membimbing dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah salatan daimain mutalazimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maha baik Allah yang membuat aturan-aturan dan kita diatur oleh Allah. Pada pagi hari ini kita semua beraktivitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan macam-macam aktivitas ibadah, mulai dari i'tikaf di masjid, salat berjamaah di masjid, kemudian berzikir bersama dan bersilaturahmi, kemudian sekarang kita beribadah menuntut ilmu agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah rabbil alamin. Semoga dengan bersyukur kepada Allah, nikmat di dalam menghamba kepada Allah, nikmat di dalam beribadah kepada Allah, terus menerus Allah anugerahkan dan istiqamahkan kepada kita semua sampai kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat yang indah, salam yang terbaik, semoga Allah Ta'ala selalu limpah curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita melanjutkan pembahasan kitab Nasuhul Ibad pada maqalah yang ke-30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu thalathuna, dan maqalat yang ke-30. Qala berkata Asy-Syibli, Imam Asy-Syibli, lau dhuqtun, jika kamu telah merasakan halawatal wuslati, manisnya dekat dengan Allah, ayyani al-qurba ma'allahi ta'ala, dekat bersama Allah Ta'ala, la araftum, niscaya kamu mengetahui miraratal qati'ati, pahit getirnya jauh dari Allah. Ayyani al-bu'da, jauh anhu ta'ala, dari Allah Ta'ala. Fa innahu, karena bahwasanya jauh dari Allah itu, azabun azim, adalah satu siksaan yang sangat besar. Inda ahlillahi ta'ala, menurut pandangan ahlillahi ta'ala. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, dan adalah di antara doanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Allahumma ya Allah, urzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, ladzatan nazri, rasa kelezatan di dalam melihat,
ila wajhika, kepada zatmu al-karim yang mulia, wasyauqa, dan rasa rindu, ila liqa'ika, untuk menjumpai denganmu. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, maqalah yang ke-30 ini adalah untaian kata dari Imam Asy-Syibli tentang manisnya berhubungan dengan Allah, manisnya kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang hamba sudah merasakan betapa manisnya menjalin hubungan dengan Allah, betapa manisnya berdekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan sanggup berpisah dengan Allah. Karena berpisah dengan Allah itu dianggapnya adalah siksa dari Allah, dan itu rasanya pahit, tidak enak. Kita pernah satu ketika, insya Allah hadirin semua pernah merasakan, suatu ketika kita dalam permasalahan, kemudian kita ambil air wudhu, kita gelar sajadah, kita mulai takbir sholat. Di dalam sholat itu nggak ada yang lihat kita, karena kita sendirian, malam hari lagi ya. Itu rasanya kayaknya nikmat, dekat sama Allah, sampai air mata nggak ketahuan lagi, tahu-tahu netes saja. Betul nggak? Ya, insya Allah semua pada merasakan begitu, pernah merasakan begitu. Sampai kadang-kadang, oh rindu ya, kapan saya bisa begitu lagi ya? Ya. Nah, orang yang sering kali mendapati manisnya ibadah di dalam ibadah itu kepada Allah, maka mereka kalau nggak dapat manisnya, wah itu nggak enak, merasa ada yang kurang, nggak enak banget ya. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan merasakan kembali halawatul wuslah, manisnya berhubungan kedekatan dengan Allah, halawatul qurba, halawatul ibadah. Ketika kita ibadah rasanya nikmat sekali ya. Ada momen-momen ketika kita membaca Al-Quranul Karim ya, itu kayaknya lagi ngobrol sama Allah. Sepertinya kita tuh lagi enak banget tuh baca Quran. Betul nggak? Tapi di lain kesempatan baca Quran rasanya hambar. Rasanya kok biasa-biasa aja. Ada yang begitu. Dan itu dialami oleh orang-orang Muslim, itu dialami itu. Ya. Nah, yang pertama harus kita dalami agar mendapatkan manisnya tadi, sudah benarkah kita, sudah pada jalurnya kita di dalam menghamba kepada Allah. Nggak usah jauh-jauh, kita bahas rukun Islam aja dulu. Rukun Islam. Rukun Islam ada berapa hadirin? 5. Yang pertama, bersyahadat, 2 kalimat syahadat, syahadatain, 2 kalimat syahadat. Yang kedua, mendirikan sholat, bukan melaksanakan sholat, bukan, tapi mendirikan sholat. Yang ketiga, berpuasa. Yang keempat, zakat. Yang kelima, pergi haji. Ya, ini kan rukun Islam. Rukun itu apa sih? Rukun itu sendi dalam Islam. Rukun itu apa sih? Rukun itu tulang-tulang yang menegakkan. Artinya kita harus ada amalnya di dalam rukun Islam. Mengamalkan syahadat, mengamalkan mendirikan sholat,
mengamalkan berpuasa, mengamalkan ibadah yang namanya zakat, mengamalkan ibadah yang pergi haji. Jazakumullah ahsanal jazaa. Terima kasih Ustaz, semoga rezekinya melimpah. Amin. Yang mengaminkan juga ya Allah. Amin. Ya. Nah, pertanyaannya begini sekarang. Rukun adalah sendi tulang yang menegakkan. Kalau nggak ada tulangnya, maka seperti kalau kita nggak ada tulangnya gimana sih Pak? Kayak baju aja lemes, betul nggak? Yang bikin kuat tuh karena ada apa ya? Ada tulangnya. Nah, rukun tuh begitu. Kalau kita mendirikan sholat masih kebayang, sholat tuh pakai awalnya takbir, akhirnya salam, betul? Kalau kita menyebutkan bagaimana mengamalkan berpuasa, kita tahu di bulan Ramadan ada sahur, ada imsak, tengah-tengahnya nggak boleh makan minum, betul? Kalau kita mengamalkan bayar zakat, menunaikan zakat, tahu ada zakat fitrah, zakat mal, zakat penghasilan dan sebagainya. Kalau pengamalan terhadap pergi haji, ya sekarang pada berangkat pergi haji, kelihatan, betul nggak? Nah sekarang begini, dalam mengamalkan syahadatain, dua kalimat syahadat, gimana ngamalinnya? Apa cuma diucapkan saja? Padahal di dalam hadisnya antashhad alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasul, bahwasanya engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan engkau bersaksi bahwa Nabi besar Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ya, ngamalinnya bagaimana tuh Pak? Apa ketika azan kita ngikutin ada syahadatnya? Apa ketika kita membaca habis wudhu, kan doa habis wudhu ada syahadat nggak? Ada. Apa di dalam sholat kita syahadatnya? Di sholat ada syahadat nggak? Ada. Apa ketika orang itu baru lahir diazanin ada syahadatnya, diiqomahkan? Atau ketika mau meninggal dunia, atau ketika sudah di dalam kubur diazanin lagi ada syahadatnya. Ngamalinnya bagaimana? Kan begitu. Semuanya ada yang 4 bentuk pengamalannya. Nah, syahadatain juga ada bentuk pengamalannya. Ada yang harus diamalkan dalam syahadat tuh, bukan cuma diucapkan, bukan cuma keyakinan dalam hati, bukan, tapi ada pengamalan 2 kalimat syahadat. Syahadat itu ada 2 kalimat. Yang pertama, syahadat tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah, bahwasanya aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini syahadat tauhid. Yang kedua, syahadat Rasul, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad SAW utusan Allah. Kita bahas satu-satu. Bagaimana mengamalkan syahadat tauhid, bagaimana mengamalkan syahadat Rasul. Mengamalkan syahadat tauhid artinya kita hanya menyembah Allah, itu pengamalannya. Pengamalan syahadat tauhid hanya menyembah Allah saja, nggak boleh nyembah yang lainnya. Itu bentuk pengamalan rukun Islam yang pertama, syahadat tauhid. Nggak boleh menyembah selain Allah. Nah sekarang saya tanya, bentuknya menyembah Allah itu pakai apa? Apa buktinya kita menyembah Allah? Buktinya apa? Salat, apa lagi? Baik, melaksanakan yang diperintah Allah ya, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa lagi? Baik, apa lagi? Intinya
orang disebut menyembah itu, ini syaratnya minimal 2. Syaratnya minimal, orang baru dikatakan menghamba kepada sesuatu, menyembah kepada sesuatu, kalau dia laksanakan 2 ini. Kalau kita pengen dianggap sebagai hamba Allah, kalau kita pengen mengamalkan syahadat tauhid, 2 ini minimal. Yang pertama, ibadah hanya kepada Allah. Ibadah hanya karena Allah. Sholat, mengamalkan apa yang diwajibkan, diperintahkan Allah tadi, itu namanya ibadah. Ini syarat yang pertama. Jadi kalau kita pengen dianggap sebagai hamba Allah, maka beribadah kepada Allah. Nah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua aktivitas kita tuh bisa bernilai ibadah. Apa yang kita lakukan semuanya bisa bernilai ibadah. Karena ibadah itu melakukan sesuatu yang mendatangkan ridho Allah kepada kita, itu ibadah. Dimulai dengan basmalah dan niat hanya karena Allah, ini ibadah. Ya. Syahadat tauhid, bentuk pengamalannya yang pertama ibadah. Ibadah adalah melakukan aktivitas yang mendatangkan ridho Allah, dimulai dengan basmalah dan niat karena Allah. Bapak-bapak minum enggak? Minum. Ya. Allah ridho enggak kalau bapak-bapak minum? Insya Allah. Karena sesuatu yang diperbolehkan. Bahkan minum itu diperintah Allah kok. Kulu wasyarabu, makanlah kalian, minumlah kalian. Yang enggak boleh itu wala tusrifu, jangan berlebihan. Minum itu diperintah Allah. Kalau hadirin sekalian minum itu menyebabkan ridho Allah datang karena kita menjalankan perintah Allah, kita mulai dari mengambilnya, mau minumnya kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kita niat menjalankan perintah Allah berupa minum, menjalankan sunnah Rasul SAW dengan minumnya duduk pakai tangan kanan, betul tidak? Tidak bersandar, karena Allah, maka itu bernilai ibadah. Walaupun minum. Habis minum, kita baca doa, Alhamdulillahilladzi saqani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Baca doa itu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi walau misla zabadil bahri. Ya. Kalau orang habis minum baca doa itu, dosanya semua diampuni oleh Allah walaupun sebanyak buih di lautan. Masya Allah. Padahal cuma minum, baca doa syukur tadi. Ya. Nah, ibu-ibu pengen nyuci baju, pengen nyapu, ngepel, ngegosok. Ini kan pekerjaan-pekerjaan yang ibadahnya ghairu mahdhah. Ya. Bisa bernilai ibadah di hadapan Allah kalau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim dan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niat apa? Niat menjalankan perintah Allah, beribadah khair karena Allah. Menjalankan perintah Allah, beribadah kebaikan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka nanti pantas ketika isyhad, ya, isyhad, udah kita meninggal nih, kan ada isyhad. Ushidukum bi anna hadhil janazah min ahlil khair. Khair, kan begitu. Kenapa? Karena kehidupan kita itu dipenuhi dengan ibadah khair, ibadah kebaikan. Walaupun cuma tersenyum, walaupun cuma ngesen. Tahu sen enggak? Mindahin sen, lampu sen. Bapak sering naik mobil motor kan? Kan ada yang mindahin sen ke kanan dan ke kiri. Yang ngesennya kanan, beloknya
Ya ke kanan dong, jangan ke kiri ya. Ya. Sekarang begini, bisa bernilai ibadah nggak ngesen itu? Bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hamba berniat bersodakoh informasi dengan sen ini lillahi. Cetet aja ke kanan. Orang tahu tuh, oh kita pengen ke kanan. Sedekah informasi. Jadi ada nilai ibadahnya. Walaupun cuma memindahkan sen. Masya Allah. Jadi semua tuh bisa bernilai ibadah. Yang penting dimulai dengan basmalah dan niat hanya karena Allah. Syarat menghamba kepada Allah yang kedua, Imam Ghazali katakan rahmatullah alaih, adalah ubudah. Apa?